warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak yang saya hormati, untuk pertemuan kali ini sengaja saya kumpulkan untuk acara diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Sebelumnya puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, Islam. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya, atas undangan saya untuk kegiatan diseminasi kali ini. Untuk diseminasi budaya positif ini termasuk modul 1.4. Baik, silakan Pak Dadang dilanjut. Modul 1.4 budaya positif ini tujuannya menyebarkan pemahaman dan praktik baik kepada rekan sejawat atau komunitas belajar. Jadi setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, diharapkan jadi saya mampu untuk menyebarkan pemahaman dan praktik baik kepada rekan-rekan sejawat semuanya, baik yang ada di komunitas, misalkan di KKG, di SIM PKB, itu bisa saya sebarkan. Yang kedua, berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif. KHD di sini panjangan dari Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak Pendidikan Indonesia. Mendidik itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat pada anak. Jadi pendidikan ini paradigmanya kita itu sebagai guru untuk menuntun anak, bukan untuk menghukum atau hanya mentransfer ilmu dengan budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi anak itu mempunyai jadi budaya positif ini ditumbuh kembangkan di sekolah untuk lebih berpihak kepada murid, yaitu proses memerdekakan murid tadi. Ayo, berkebinekaan global, mandiri, berpikir kritis, mandiri, berakhlak mah tadi kreatif, inovatif ya, itu salah satu dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, dilanjut. Kita akan merubah paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini konsep intinya. Yang pertama perubahannya, disiplinnya, motivasinya, kebutuhannya, posisinya. Nanti di sini kita akan menjabarkannya, membeberkannya gitu. Baik, silakan Pak Adam. Bapak punya tangan? punya. Oke, silakan acungkan tangan kanan atau tangan kirinya. Oke, siap. Di sini kita akan mencoba untuk berpikir. Ada si A dan si B. Anggap teman duduk bapak-bapak ini, siapa yang akan menentukan A dan siapa yang akan menentukan B terserah bapak. Misalkan Pak Irfan dan Pak Ardi. Pak Irfan jadi A, Pak Ardi jadi si B. Nanti saya akan memberikan kertas, lalu nanti kertas ini anggaplah bahan yang sangat berharga bagi bapak dan ibu. Bapak, nanti silakan ditulis apa yang ingin ditulis oleh bapak di situ. Saya sekarang akan memberikan kertasnya. Oke, Pak Empe berarti nggak ada teman ya? Silakan. Ya.
Oke. Bapak, silakan saya ambil contoh untuk Pak Asep dan Pak Randy. Silakan maju ke depan. Silakan Pak Asep dan Pak Randy. Tadi yang pegang kertas ya Pak Asep. Oke, siap. Berarti Pak Randy tugasnya merebut kertas tadi. Silakan Pak Randy ke Pak Asep mau dengan cara merayu, mengintimidasi, terserah Pak Randy. Supaya tak ingin merebut, makanya apakah akan direbut? Jadi tugas Pak Asep itu untuk mempertahankan kertas tadi. Silakan Pak. Apa mau bicara dulu atau gimana? Apa mau langsung? Silakan. Oke. Ya. Jadi silakan duduk Pak. Terima kasih Pak Randy. Terima kasih. Jadi sifat Pak Asep itu ketika sudah ada intimidasi dia langsung menyerahkan. Silakan Pak Irfan dengan Pak Arti. Caranya Bapak untuk mempertahankan, Pak Arti bagaimana caranya untuk merebut? Silakan terserah. Bapak itu apa juga? Berapa? Rahasia bos. Sebenarnya mau nanya balik ya. Asal. Oke. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan suatu prinsip? Ketika prinsip itu dianggap berharga, maka kita akan mempertahankan prinsip tersebut, walaupun itu bertentangan. Tapi bagaimanapun caranya, kita ketika ingin memaparkannya atau mengimbaskannya, maka kita perlu pembiasaan. Baik, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi konsepsi yang salah tentang miskonsepsi teori kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ilustrasi bahwa semua perbuatan positif efektif dan manfaat. Ini miskonsepsi teori kontrol. Kesalahan miskonsepsinya ya di sini ya. Lanjut Pak. Di hati, tapi kita perhatikan dulu perilakunya. Ketika sudah keluar jalur, maka kita perlu menuntunnya, mengambil jalur ke jalur kembali yang rel yang benar. Itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan perkembangan teori fisiologis modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya kita sering mendengar kata disiplin. Ini menurut teori, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi disiplin ini harus muncul dengan keinginan diri sendiri, jangan dipaksa oleh orang lain. Misalkan di dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bahwa siswa harus datang tepat waktu. Tepat waktu di sini sudah ditentukan, misalkan jam 7:15 menit. Nah, anak ini sudah disiplin, mencoba mendisiplinkan diri untuk datang sebelum jam 7:15 menit. Katanya inilah nilai-nilai kebajikan dalam disiplin positif, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Boleh kita nyanyi bersama-sama? Boleh ya? Boleh nggak? Boleh dong, suaranya bagus-bagus nih. Motivasi ini muncul dari eksternal dan internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi eksternal. Jadi lamun ketika kita tidak melaksanakannya, orang takut dihukum sama pimpinan, nah itu muncul dari teori eksternal. Tapi ketika kita berbudaya positif, disiplin tadi, misalkan kita datang tepat waktu, misalkan jam 7:15 menit sudah datang guru itu, tapi untuk diteladani oleh siswa, berarti itu muncul dari internalnya dengan tujuan untuk menjadi teladan bagi siswa-siswinya. Suwardi Suryaningrat.
Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintahkan diri sendiri. Merdeka itu, jadi bukan merdeka atau mati, tapi merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Dilanjut Pak. Penguasaan ini kebutuhan dasar manusia. Kita perlu bertahan hidup. Bapak Ibu pasti membutuhkan komitmen untuk untuk bertahan hidup, misalkan bekerja, mencari nafkah itu untuk bertahan hidup, merasa diterima dan dicintai. Pasti setiap manusia ingin merasa diterima dan dicintai. Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti ini termasuk kebutuhan dasar hidup apa untuk manusia? Kesenangan, betul. Saya senang bermain bola, misalkan gitu kan. Terus dilarang, berarti itu sama dengan menghalangi kesenangan saya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Itu termasuk kebutuhan dasar apa? Cinta dan kasih sayang. Dicintai, rasa diterima atau dicintai. Yang ketiga, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, mendengarkan ibu guru saja ceramah. Jadi pada dasarnya anak ini membutuhkan, jadi manetnya bosan. Kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Dia teh sebel karena gambarnya tidak bagus, tapi ibu guru nanti dipasang itu di hari. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar Penguasa. ya privasi. Maksudnya apa? Penguasaan. Baik, kontrol, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu silakan dipahami penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah posisi kontrol di sekolah, di kelas kita. Silakan Bapak pahami apa yang selama ini kita kerjakan itu, apakah sebagai penghukum, apakah pemberi rasa bersalah, apakah selaku sebagai teman, pemantau, atau manajer ketika kita berada di dalam kelas kita. Baik Pak, dilanjut. Sebagai penghukum, kalau kita tahu anak tersebut tidak memakai atribut pada saat upacara bendera, maka kita akan menghukum anak tersebut untuk hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu adalah teori kontrol sebagai penghukum. Atau bisa juga kita menyuruh anak untuk berlari mengelilingi lapang. Itu cara-cara menghukum, teori penghukum. Terus cara membuat yang bersalah, beberapa kali misalkan ini ketika kita berdialog dengan siswa tersebut yang tidak memakai atribut waktu upacara, beberapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak. Jadi si teori kontrol merasa bersalah ini ingin berusaha untuk membuat anak tersebut merasa bersalah. Ya. Kontrol sebagai teman, bahasanya kita memposisikan sebagai teman, bukan sebagai penghukum atau bukan sebagai yang tadi penghukum, pemberi rasa bersalah. Tapi ketika kita sebagai teman, kita berbicaranya lebih mengedepankan proses pertemanan. Misalkan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak. Nah, itu ayo dong. Jadi kita merayu. Posisinya teori kontrolnya sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya. Jadi dia langsung memutarkan atau menuju ke konsekuensi ketika anak tersebut melanggar aturan. Ketika teori kontrol sebagai manajer, maka yang dikedepankan adalah bagaimana cara berkolaborasi atau berdiskusi berdialog dengan siswa yang tadi membuat kesalahan. Misalkan, apakah kamu tahu apa kesalahan kamu, bagaimana cara kamu memperbaikinya. Jadi dia akan memunculkan rasa bersalahnya dari dalam dirinya sendiri, dari dalam diri siswa tadi.
Tidak untuk dipaksa, tidak untuk dihukum, tapi disuruh anak tadi untuk memperbaikinya dengan rasa kesadaran sendiri. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Baik, Bapak silahkan angkat tangan kalau ada yang tahu kenapa kita rubah dari ke peraturan kelas menjadi ke keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas peraturan kelas dirubah ke keyakinan kelas, ketika peraturan itu identik dengan hukuman. Kita berusaha sekarang untuk memutarkan 180 untuk tidak menghukum, tapi untuk menyadarkan anak supaya berbuat yang lebih positif lagi, tapi tidak dengan cara menghukum. Misalkan dengan kata-katanya yang lebih positif. Kalau misalkan kalau dalam peraturan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Itu terus dengan keyakinan kelas, maka bahasanya diperhalus. Misalkan bersih itu indah, gitu. Jadi dirubah. Padahal tujuannya itu aja, tapi hanya memutarkan atau memperhalus bahasa. Dan jadi bahasanya abstrak. Anak itu berpikir bernalar tinggi. Yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kalau peraturan kan kebanyakan itu pernyataannya negatif. Kalau untuk keyakinan pernyataannya positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Bahasanya tidak panjang tapi hanya singkat tapi mudah diingat. Tadi misalkan buanglah sampah pada tempatnya, dirubah menjadi bersih itu indah. Sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, melibatkan murid saat membuat keyakinan kelas. Bapak dan Ibu diharapkan membuat keyakinan kelas ini, tolong melibatkan siswa untuk sama-sama membuatnya atau menyusunnya. Jangan kita sendiri yang melakukannya, tapi diusahakan dengan siswa. Jadi nanti anak tersebut tahu keyakinan kelasnya sudah dibuat dan bahkan disusun oleh mereka. Jadi 3 restitusi. Sebuah segitiga restitusi. Di antaranya yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi di sini prosesnya adalah dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini proses dialog. Jadi proses dialog ini ada beberapa tahap. Yang pertama menstabilkan identitasnya, validasi tindakannya, menanyakan keyakinannya. Dilanjut Pak. Itulah desiminasi dari presentasi dari saya. Ketika misalkan Bapak ada umpan balik, silakan untuk mengutarakannya. Baik, untuk umpan balik silakan. Ada ya? Oh baik Pak, silakan agak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kepada Pak Wiki yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan atau umpan balik pendek dari desiminasi yang disampaikan dari Pak Wiki tadi. Melihat, mendengar, dan menyaksikan apa yang disampaikan oleh Pak Wiki tadi, insya Allah di kelas saya, kebetulan kelas 3 yang tadinya menggunakan peraturan sekolah di kelas atau peraturan sekolah secara umumnya, ke depan atau mungkin secara secepatnya akan merubah paradigma tersebut menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, di mana tadinya yang bersifat secara menghukum atau hukuman itu menjadi sebuah keyakinan, kesadaran dari anak-anak di sekolah kami terutama, yang mudah-mudahan mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Kiki. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atau masih ada satu lagi? Silakan. Cukup ya. Baik, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran dari undangan saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.